Kampus tuh berasa kayak dua dunia yang berbeda. Dik, jangan lama-lama. Nanti ditemenin sama penunggu gedung loh. Gue dengar suara langkah kaki dari lorong. Ada orang berdiri. Ada suara lain lagi muncul. Jadi di tengah cerita gue ngerasa ada langkah kaki selain langkah kaki gue. Halo guys, balik lagi sama gue Om Burhan dan Mas Gan di sini, di channel kesayangan kita. Kilas Malam. Jangan lupa guys, subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Ya, jangan lupa juga kalian like, kalian komen sebanyak-banyaknya di kolom komen buat ngebantu channel ini tetap Eksis. jalan seterusnya. Dan jangan lupa juga apa? Follow di sosial media kita, Instagram ada, TikTok ada di kilasmalam.official. Terus bagi teman-teman yang punya cerita, mungkin ada urban legend di sekitar kalian, sok mangga dikirimkan email kalian di kilasmalam.official@gmail.com. Sok ditunggu sama kita cerita-cerita dari kalian. Oke, jadi gimana nih Om? Hari ini kita ada cerita dari siapa nih? Malam ini kita dapat ada cerita dari Dika. Kawan kita. Dari kawan kita Dika. Dik, kali ini cerita lu kita bacain ya. Ini ceritanya si Dika itu tentang kampusnya dia nih yang ada di daerah Bandung. Banyak sih kan ya? Iya, kampus tua, kampus cukup tua yang ada di Bandung. Mungkin para penonton kalau yang tahu komen juga boleh, nggak apa-apa. Jadi kita mulai ceritanya ya. Sok mangga tuh Kang. Halo Mas Gan, Om Burhan, kenalin nama gue Dika. Halo Dik. Gue mau cerita pengalaman horor waktu gue kuliah di sebuah kampus terkenal di Bandung. Oh, ini kampus terkenal nih di Bandung nih. Oke. Demi kenyamanan gue samarin aja nama gedungnya. Tapi gue yakin beberapa orang pasti bisa nebak. Oke. Oh, berarti ini terkenal kali ceritanya ya? Bisa jadi nih, soalnya banyak orang yang katanya sih udah tahu nih, udah bisa langsung nebak nih katanya nih. Nah, oke, jadi bacakan saja lah. Ya, langsung aja ke ceritanya ya. Jadi pada suatu hari di siang hari kampus gue rame banget. Tuh mahasiswa lalu lalang, suara motor berisik keluar masuk parkiran, kantin juga penuh. Gedung yang gue maksud ini juga sama, rame, sibuk. Ya nggak ada kesan serem sama sekali. Ya layaknya kampus pada umumnya lah. Tapi semua berubah begitu malam datang. Setelah jam 6 sore, kampus tuh berasa kayak dua dunia yang berbeda. Lampu lorong banyak yang redup, ada yang kedap-kedip, AC dimatiin karena ada sore, dan hawa di dalam gedung juga jadi lembab, sepi, sunyi. Hanya suara langkah sendiri doang yang kadang bikin gua merinding sih. Oke. Nah, waktu itu gue lagi ada tugas kelompok. Kami berlima ngerjain bareng di kelas di lantai 3. Nah, selesai ngerjain tugas, itu jam udah hampir 8:30 malam. Malam banget tuh ngerjain tugas. Chaos tuh. Biasanya kampus chaos aja kalau malam tuh. Ya. Lagi ini katanya gedung tua kampusnya. Tapi bisa sebenarnya ya. Biasanya kan kalau kampus-kampus di Bandung itu kan rata-rata kampus peninggalan Belanda nggak sih? Rata-rata ya. Rata-rata hampir semua kan kayak ITB, kayak Unpad itu kan peninggalan Belanda semua tuh. Iya betul. Iya, kebanyakan gitu kan. Oke, balik lagi. Jam sudah hampir 8:30 malam. Satu persatu teman gue pamit. Ada yang dijemput, ada yang ngejar kosan. Maksudnya gimana nih ngejar kosan? Dika, kosan dikejar-kejar. Oh, maksudnya ngejar jam malam kosan kali ya? Kan ada kosan yang ada jam malam kosan yang kadang-kadang ada beberapa kosan yang iya, jam cuman 10 ditutup. Iya, jam 9 ditutup. Kayak mungkin gitu maksudnya.
Ada juga yang alasan mau tidur cepet. Nah, gue masih pengen nyelesain karena nanggung. Gue bilang, dah, kalian duluan aja. Gue beresin nih dikit lagi. Mereka cabut tuh, satu-satu. Sambil bercanda. Dik, jangan lama-lama. Nanti ditemenin sama penunggu gedung loh. Ya, gue ketawa aja lah gue nanggepinnya. Gue pikir cuman candaan biasa kan, Iya. gitu. Nah, begitu pintu kelas sudah nutup, ini suasana langsung berubah, Bang. Dari yang tadinya rame sama suara ketikan laptop, sekarang bener-bener sepi, hening banget. Bayang. Keren. Langsung kebayang di otak gue ini langsung gambarannya. Gue bisa denger suara jam dinding tuh berdetak jelas banget. Udara di kelas itu mendadak dingin. Padahal AC udah mati dari jam 6. Gue coba fokus, gue ngetik, gue nulis, ngecek catatan, lanjut gue kerjain tugas. Tapi beberapa menit kemudian, gue dengar suara langkah kaki dari lorong. Langkahnya pelan, berat, tapi teratur. Gue pikir satpam lagi patroli. Oh benar, sepatu PDL. Gue intip lewat jendela pintu, kosong. Lorong panjang itu cuman lampu emergency light doang yang remang-remang. Nah, gue balik lagi nih duduk setelah ngeliat daerah luar gitu kan. Gue duduk, ada suara lain lagi muncul. Apa tuh? Suara kursi diseret. Keren. Pelan. Tapi jelas banget suaranya dari ruangan sebelah. Sorry. Kok kebayang lagi. Oke. Suara kaki, langkah kaki dek Iya. sambil nyeret kursi. Nah, gue kaget karena setahu gue ruangan itu udah lama banget dikunci. Bahkan dosen pun jarang pakai. Jantung gue mulai gak karuan. Tapi rasa penasaran lebih besar. Gue keluar kelas, gue jalan lewat koridor, sepi banget, cuman suara langkah kaki gue doang sendiri. Gokil nih. Ya karena saking sepinya, Jam 9 malam. maksudnya dengan kondisi yang jam 9 Iya. malam itu ya langkah kaki ya ketara cuma dia doang. Iya, dia doang, gitu kan. Nah, di ujung lorong ada pintu ruang kosong itu tuh kebuka dikit. Ada celah tipis. Padahal sore tadi gue lihat gemboknya terpasang. Oke. Nah, gue intip tuh dari celah itu tuh. Ada orang ngediri ngebelakangin pintu. Rambutnya panjang, menutupin punggung, pakai jas alma mater kampus. Diem aja. Senior kayak Ini agak lain nih ya, biasanya kan Senior nih. baju putih biasanya ya. Ih, Ini pakai alma mater. Ini seniornya nih, rambutnya panjang, gondrong. Nah, gue nekat. Gue sapa tuh. Halo. Halo. Kayak orang nyapa gimana sih? Terus suara gue sedikit gemeter tuh, Bang. Tuh orang gak jawab. Tapi ini. Pelan-pelan kepalanya miring. Dikit. Makin miring, hampir 90 derajat. Kepala gue pengikut nih. Terus tiba-tiba dia noleh. Aduh, ya. Bayang gua. Miring. Oke. Noleh. Mukanya pucet. Matanya hitam, kosong. Bibirnya sobek, kayak tersenyum. Gue langsung mundur. Gue kabur dari ruangan itu. Tiba-tiba pintunya ketutup sendiri. Gedebuk. Gue lari sekencang-kencangnya. Anehnya, lorong lantai 3 itu kayak nggak habis-habis. Kayak panjang gitu. Gue lari.
Tapi pintu tangga darurat makin gak kelihatan juga. Oh, jadi kayak ngejauh. Mungkin ya, kayak ngejauh ya. Ah. Kayak yang di film-film gitu. Mhm. Di belakang gue ada suara langkah cepet, kayak ada yang ngejar. Duk 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 duk. Akhirnya gue nemu pintu tangga. Gue dobrak, gue lari turun, langsung gue lewatin 2 anak tangga sekaligus. Begitu keluar gedung, gue berhenti. Udah ngos-ngosan banget gue tuh bang, keringet gue udah kayak orang mandi. Di bawah, gue beraniin diri nengok ke atas. Dan di jendela lantai 3 ada sosok itu. Rambutnya panjang, terurai, diam ngeliatin gue. Tapi kali ini dia senyum. Senyum yang dingin, yang bikin gak pernah gue lupain seumur hidup. Besoknya gue cerita ke teman. Mereka cuma bilang, makanya lu jangan sendirian di gedung itu malam-malam. Kan udah gue bilang kemarin. Di situ baru gue tahu, ternyata gedung itu memang punya sejarah. Oh, katanya dulu ada mahasiswa yang meninggal di ruang itu waktu lagi lembur tugas. Jadi semenjak itu ruangannya jarang dipakai lagi. Oh, ruangan yang tadi yang kebuka tadi. Yang dikunci. Oh, jadi dikunci itu ada alasannya ya? Iya. Karena ada orang yang meninggal lah. Bunuh diri. Sejak kejadian itu, gue nggak pernah mau lagi ambil kelas malam sendirian. Kalau terpaksa ya gue ngajak teman-teman gue dah. Karena gue tahu itu kampus bukan cuma punya mahasiswa doang, ada penghuni lain yang nggak kelihatan. Gitu. Terima kasih buat Mas Gan dan Om Burhan yang udah mau bawain cerita gue. Semoga para pendengar Kilas Malam bisa ambil pelajaran. Kalau ada gedung tua dengan kisah kelam, jangan coba-coba sendirian di sana. Oke, Mas Dika. Thank you Mas Dika ceritanya. Thank you bro, ini cerita lo bener-bener bisa bikin theater of mind gua. Kebangun banget. Seakan-akan gua ada di sana dan itu. Tapi emang ya gini, pertanyaan gua satu ya. Lo ngerjain tugas, emang nggak bisa di kosan? Nah, itu pertanyaan gue. Emang nggak bisa di rumah, kenapa bisa di kampus? Ya mungkin karena di kampus kan mereka dekat sama, mungkin kampus itu ada perpustakaannya, ada library, mereka nyari bahan yang lebih mudah nyari bahannya kan, mungkin dari buku-buku yang lain. Kalau dibanding di rumah atau di kosan, bawaannya malas kali kalau. Iya, udah gini. Bawaannya tidur. Tapi kita kan juga dulu kuliah malam ya. Gua nggak bilang kita itu nggak diganggu, cuman emang beberapa kali ya. Tapi emang iya sih ya, maksud gua beberapa ruang gedung ya kan, terutama malah kampus kita kan sebelahnya gedung kosong kan, itu gitu loh. Memang pasti ada sih mereka itu pasti ada gitu loh ya, yang suka quote and quote-nya nemenin mahasiswa gitu loh. Nah, satu itu. Terus yang kedua memang ya seperti tadi di tengah cerita. Aduh. Tengah cerita. Kaget. Ya udahlah ya. Ada aja. Nah, seperti tadi gue bilang di tengah cerita bahwa memang di Bandung itu kan memang terkenal banyak kampus-kampus peninggalan Belanda. Masih banyak bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Bangunan tua lah gitu kan. Yang otomatis memang punya sejarah, punya memori, punya cerita yang dari yang mungkin bersejarah sampai yang nggak ngenakin ya. Yang kelam ya. Yang kelam. Tapi kampus kita juga dulu kan bangunannya bangunan tua banget ya. Iya. Cukup tua. Cuman lu pernah nggak waktu zaman kuliah dulu tuh di, ya mungkin entah ditampakin kah atau di kalau ditampakin sih enggak ya. Ditampakin sih enggak, cuman kalau feel something ngerasain
shit happen ketika lu di kampus malam gitu, kalau Iya. udah nggak ada orang atau mungkin udah sedikit mahasiswanya, itu udah pasti sih, itu udah pasti banget. Iya, apalagi dia tuh ngerjain sampai jam 9 malam, yang notabene udah siapa sih kampus. Nah, tapi kalau lu bilang tadi karena ada perpustakaan ya, cuma kan logikanya kan perpustakaan kan juga pasti udah tutup. Maksud gue gini loh, Iya. lu somehow lu bisa bawa buku lu ya Dik ya. Gue gak menyalahkan lu, cuman ya maksud gua gitu kan ya, lu bisa pinjem buku lu, Iya sih. terus lu bawa pulang ke kosan, bisa lu bahas buat ngerjain tugas lu segala macam, ketimbang lu kayak begitu gitu loh. Iya. Tapi juga dulu almarhum om gua, nah juga ini kalau ini bener-bener cerita yang cukup menyeramkan juga gitu loh. Di sebuah kampus bilangan Jakarta, kampus seni lah, tau lah, paham lah ya kampus seni di mana kan. Jadi om gua tuh, dan mungkin sampai sekarang banyak mahasiswa dari kampus tersebut yang suka lembur bikin Nugas lah. desain, ya kan, bikin desain, bikin sculpture, bikin apa, pokoknya ya art itulah pokoknya. Gitu kan. Dan memang suka nginep di kampus. Nah, cuman Oh, inisialnya I ini kampus nih kayaknya. belakangnya J lah. Itu bukan inisial dong, gitu udah. KJ dong anjing. Iya. Nah, jadi gini, waktu zaman om gua itu tahun 93 92, itu banyak anak mahasiswa yang suka tidur di kampus. Oh Jadi iya. ada satu ruangan yang Buat ruangan kosong buat tidur mereka. tidur istirahat. Banyak juga yang jarang pulang kan, angkatan-angkatan segitu mah. Nah, kalau mereka mungkin ya karena buat sculpture kan, mungkin kalau di kampus kan lebih enak. toolsnya masih banyak lah ya, dan yang feel-nya masih lebih dapat feels-nya. Dan memang itu sering banget ditampakin sampai yang tiba-tiba ada orang mandi tengah malam. Ada, Pak. Jadi tuh di kampus Pak. Jadi memang kalau kata om gua, memang bagi mahasiswa yang suka nginep di kampus itu suka mandi di kamar mandi mereka yang di kampus itu gitu loh. Cuman logikanya jam 2 pagi coy. Jadi waktu itu om gua buat tugas terakhirnya dia bikin desain gitu di kanvas, di kain. Dia lagi ngelukis di kain gitu. Kelar jam 2, terus dia mau ambil wudhu, dia mau sholat isya. Itu selesai dia keluar ruangan, terus suara sebelum jadi gini, dia mau keluar buka pintu, suara jebar ke kamar mandi lah. Nah, dipikir temannya kan, karena kan hari sebelumnya dia tuh bertiga bikin ngelemburin si tugas itu tuh. Dipikir temannya. Nah, pas dia coba ke belakang, itu nggak ada orang dan kamar mandi itu kering semua, Pak. Kan kalau ada orang mandi kan kamar mandi basah ya. Ini kering. Gitu. Even lu cuman gayung lu mainin cipak-cipuk kan pasti ada bekas cipratan. Ini sama sekali ini kering. Gitu loh. Jadi memang ya. Oh, kalau itu pengalaman kayak gitu gue pernah ngalamin waktu SMP. Sekolah lu? SMP sekolah gue SMP kan di Jakarta, daerah Jakarta Timur lah. Sekolah cukup tua. Cukup tua, lumayan tua. Dan bentukan sekolah gue tuh, SMP gue tuh letter U. Standar sekolah lah ya. Kelas gue itu di sisi yang U yang sebelah sini. Cuman di ujung sini lah. Ribet banget. Di ujung nih. Karena gue itu kelas gue itu manjang kan. Jadi kelas A, B, C, D, E. Panjang sampai ujung, dan di ujung itu kamar mandi cowok sama kamar mandi cewek. Ujung itu gelap. Jadi itu kelas yang E paling terakhir itu nempel kamar mandi. Dan memang gue nggak tahu desain itu sekolah gimana. Atapnya seperti ini segitiga dan nggak ada akses sinar matahari masuk, Pak. Sintru ya. Ya, itulah. Oke. Itu gue ngedenger itu ketika jam istirahat kedua, yang mana masih siang. Kedua tuh jam 1 enggak jam biasanya kan, ya jam 12 betul. Siswa kan biasanya kan sholat zuhur kan yang ya betul. Itu baru pada masuk istirahat kedua, gua kebelet kencing lah. Gua masuk jalan lah di toilet cewek itu kan, jadi gua ngeliatin toilet cewek sebelah kanan.
orang mandi, bener-bener kayak lo bilang mandi, suara mandi jur, cuman bukan yang gak jebur enggak, cuman kayak bres. Gua pikir itu adalah si penjaga sekolah, mungkin dia setelah beres-beres atau gimana dia mandi mungkin, gua nggak tahu kan. Udah gua kencing paling enggak, gue lumayan lama itu karena ya sempet duduk dulu lah, namanya bocah dulu kan atau SMP masih suka bandel ya, masih mau ngelewatin mata pelajaran selanjutnya gitu kan. Terus itu gue balik, itu mungkin ada setengah jam lah, gue balik itu suara orang mandi itu masih terdengar. Oke, gue balik lagi ke kelas, gue nggak ngambil pusing tuh. Biarin, mungkin emang dia sambil bersih kamar mandi mungkin gitu. Gue balik ke kelas, gue belajar segala macem. Pulangnya karena kelas gue paling ujung, jadi gue nggak tahu nih ada cerita apa lagi di kelas-kelas sebelumnya kan. Gue keluar pada ngumpul, rame tuh di depan kamar mandi itu, pada ngumpul tuh anak-anak. Gue nanya kenapa, ada apaan sih rame banget, gue bilang gitu kan. Ada orang mandi, kayak ada suara orang mandi tapi nggak ada orang. Duh, berarti masih berlanjut tuh suaranya? Masih. Lo taunya nggak ada orang gimana? Itu si A lah. Udah ngebuka pintunya satu-satu. Jadi kan kalau kamar mandi cewek itu ada sekatnya ya, ada mereka buat biliknya gitu kan. Ada 3 bilik tuh, gue inget banget, dibuka satu-satu. Itu orang berani banget memang. Dibuka dan nggak ada orang, dan suara itu hilang gitu aja udah. Dan itu rupanya yang ngedenger itu hampir 2 kelas yang paling belakang tuh, kelas D sama kelas E. Wah, kenceng dong berarti suaranya. Keras pak, jelas. Gue lewat juga jelas itu kayak bres. Gimana sih kalau orang mandi? Cuman dia nggak orang bros gitu. Cuma kan logikanya kan lu sekenceng-kencengnya lo mandi bisa sampai 2 ruangan, coy. Itu dia makanya, dan ya itulah makin gue pikir, oh mungkin penjaga sekolah dia lagi mandi plus bersihin kamar mandi mungkin kan. Ya itu masih masuk akal lah buat gue. Tapi nggak seheboh itu lah suaranya lah. Gila lo, 2 kelas lo. Iya sih ya. Iyalah. Itu 2 kelas yang terakhir, 2 kelas paling pojok itu denger jelas banget. Itu pengalaman pertama dan terakhir kali mungkin ya gue di sekolah itu. Itu karena emang sekolah lama banget, sekolah entah bekas Belanda kayaknya itu sekolah ya. Ini teman gue dintar yang pernah angkatan gue pernah denger mungkin tahu. Emang lu kasih tahu nggak lu sekolah di mana? Tahu lah pasti. Salah satu sekolah swasta di daerah Jakarta Timur, ujung Jakarta Timur. Dia membawa nama pahlawan. Nah, dan memang setiap bangunan ya, setiap bangunan baik sekolah maupun kampus, kantor itu pasti ada cerita-cerita yang kayak gitulah ya. Pasti ada. Nah, ini ada lagi nih bro, cerita yang masuk dari redaksi kita nih. Jadi ini kalau tadi lu kampus, kalau ini perkantoran. Security nih bisa nih, ceritanya security nih bisa nih. Ya lu tau lah ya, kan udah baca tadi kan. Iya nggak gitu juga. Oke, kita mulai aja ya. Halo Mas Gan, halo Om Burhan. Perkenalkan nama gue Rudi. Halo Mas Rudi. Bang Rudi, salam kenal. Oke. Gue udah hampir 7 tahun kerja di security sebuah gedung perkantoran di Jakarta. Banyak orang ngira kerjaan gue gampang, cuma duduk, lihat monitor, keliling kalau ada jadwal patroli. Tapi yang mereka nggak tahu, di balik gedung tinggi yang kelihatannya megah, ada cerita-cerita yang bikin gue sampai sekarang masih merinding kalau gue ingat. Siap-siap kita mulai ya. Oke. Malam itu gue dapat shift malam sendirian. Partner gue biasa yang nemenin jaga kebetulan izin pulang lebih awal karena ada keluarganya yang sakit. Jadi jam 12 malam lewat dikit, gue udah mulai keliling gedung. Di gedung gue ini terdiri dari 15 lantai. Dan sesuai SOP, gue harus pastiin semua pintu ruangan terkunci, lampu mati, dan gak ada aktivitas yang mencurigakan. Contohnya apa nih?
You know lah, Pikiran gue kok jelek ya. Udahlah, emang pikiran lu. semua berjalan normal sampai akhirnya gua nyampai di lantai 7 yang katanya adalah lantai paling angker. Buat sebagian orang lantai 7 itu biasa aja. Tapi buat orang dalam, apalagi OB dan security, itu udah jadi rahasia umum kalau ada seorang karyawan perempuan bundir dari jendela lantai itu. Loncat. Lompat ya berarti. Katanya, sejak saat itu tiap malam Jumat suka ada yang nemenin patroli. Tanda kutip ya. Lorong lantai 7 tuh panjang banget. Lampunya cuma menyala setengah, sisanya redup. Gue mulai cek ruangan satu-satu, normal, semua terkunci. Tapi pas gue jalan ke arah ujung lorong, gue ngerasa ada langkah kaki selain langkah kaki gue. Wah, ini sama nih kayak cerita si Dika nih berarti nih. Iya, kenapa ya? Oke, lanjut dulu deh. Ya. Nah, gue berhenti, suara itu juga ikut berhenti. Gue jalan lagi, suara itu ikut jalan. Rasanya kayak ada orang yang sengaja ngejaga jarak dari belakang gue. Tapi sebelumnya ini bukan gema ya? Apa gimana? Harusnya sih gema, tapi kalau kantor mah nggak mungkin ada gema lah ya. Iyalah, kantor kan pasti Sekat, ada kedap, ya. agak kedap suara. Nah, pas gua sampai di ujung lorong, pintu darurat kebuka pelan banget. Gua sorot pakai senter dan di sana gua ngelihat ada sosok perempuan, rambutnya panjang nutupin wajah, bajunya putih kotor, lusuh, kayak udah berdebu bertahun-tahun. Dia berdiri tepat di depan jendela. Ya, jendela tempat dulu katanya ada yang lompat. Gua diem. Nggak berani gerak. Tapi tiba-tiba pelan-pelan dia mulai nengok ke arah gue. Mukanya pucat, matanya kosong, bibirnya pecah dan ada darah netes sampai ke dagu. Dan tanpa suara, dia mulai jalan ke arah gue pelan tapi pasti. Gue panik. Langsung mundur sambil nyorot senter ke mukanya, tapi senter gua mati, kayak kehabisan baterai. Gue lari ke tangga darurat, tapi anehnya setiap gua turun satu lantai, gue tetap nemu diri gua ada di lantai 7 lagi. Oh, balik-balik ke situ lagi. Iya, kayak apa kalau orang bilang setan keder ya. Iya, setan. Iya kan? Dan budek. Nah. Dan akhirnya gue mulai teriak minta tolong, tapi suara gue tuh kayak ketelan sama gedung, jadi kayak nggak kedenger gitu loh, kayak Iya. apa ya, kayak lu mencoba untuk teriak tapi nggak ada gunanya. Nah. Dan tiba-tiba pintu tangga darurat itu nutup sendiri dengan keras. Di balik pintu kaca itu gue ngelihat sosok cewek tadi, senyumnya aneh, matanya merah, kayak ngikutin gua terus. Oh, jadi kayak eye contact-nya tuh si yang ngikutin si security-nya ini, si Mas Rudinya ini, kita kiri ke kiri, kanan ke kanan gitu. Pas gua udah pasrah, gua udah bener-bener pasrah, gua nggak tahu lagi mesti gimana. Tiba-tiba Mas, hati gua nyala sendiri. Oh, HT. Ada suara dari temen gue. Rut, lu di mana? Gua kesana sekarang, jangan kemana-mana. Nah, suara itu kayak narik gue balik ke dunia nyata. Gue coba dorong pintu tangga darurat lagi dan kali ini kebuka. Tahu-tahu gue udah ada di lantai dasar. Hah? Ngerti nggak? Jadi iya. Dia awalnya kayak keder kan, tujuh. Ternyata pas dia udah capek, udah pasrah, pas dibuka, udah lantai dasar.
Gua langsung duduk lemes di pos, keringet dingin. Sampai sekarang gua masih mikir sebenarnya, kalau malam itu hati gua nggak nyala sendiri, mungkin gua udah bener-bener ketahan di lantai 7 itu. Nggak balik. Pingsan sih, mungkin pingsan atau apalah, gua nggak ngerti lah ya. Itu pengalaman paling serem yang pernah gua alami selama jaga malam. Dan setelah kejadian itu, gue nggak pernah lagi patroli sendiri ke lantai 7. Entah siapa sosok cewek itu, tapi yang jelas gedung ini masih nyimpen rahasia yang semua orang nggak akan kuat untuk melihatnya. Sekali lagi, thanks buat Mas Gan dan Om Burhan yang udah bawain cerita gue malam ini. Semoga pendengar Kilas Malam bisa ngerasain juga gimana mencekamnya kerja sendirian di gedung yang gelap dan penuh misteri. Oke, Bang Rudi atau Mas Rudi, terima kasih atas ceritanya. Jadi banyak ya ceritanya orang-orang keder di satu bangunan. Gue kirain itu cuman ya udah, cuman cerita yang keder. Tapi sorry ya, ini yang agak gue highlight. Kenapa cerita mereka berdua ini hampir sama ya? Maksudnya mirip-mirip, dan kenapa ketika si demit gedung ini atau demit satu bangunan ini pasti selalu menampakkan dirinya atau apapun itu dengan cara seperti itu gitu loh ya. Yang karena gini bro, kalau gue sih ngimpi ya, waktu itu gue ngimpi. Cuman ada beberapa orang yang pernah merasakan juga atau mungkin pernah mengalami juga gitu loh. Jadi seakan-akan tuh dia tuh lari, tapi kayak lari di tempat. Oke, jadi gitu ya Mas. Siapa tadi? Oke, Bang Rudi sama Mas Dika. Terima kasih banyak Mas atas Dika, Bang Rudi. Cerita kalian bener-bener bikin theater of mind kita. Iya. Di kampus lah gitu kan. Yang di kampus tuh Mas Dika. Yang di kantor ya kan. Intinya buat kalian para mahasiswa atau para pegawai kantoran, kalau terpaksa lembur atau pulang malam, nggak menyalahkan lemburnya, nggak menyalahkan, waspada aja, lebih ke jaga-jaga aja sih gitu loh, lebih ke jaga-jaga aja, pandai menempatkan diri lah, karena mau bagaimanapun juga kita nih hidup berdampingan. Ya, hidup berdampingan, saling menghormati aja gitu kan. Jadi jangan serampangan gitu. Oke, jadi seperti itu tadi cerita dari Bang Dika sama Bang Rudi. Thank you banget buat ceritanya. Terima kasih atas atensi kalian. Cerita kalian bener-bener bisa bikin theater of mind kita. Mudah-mudahan juga bisa bikin theater of mind-nya para penonton, teman-teman yang menonton tayangan ini. Bisa menghibur juga. Buat teman-teman, sekali lagi jangan lupa kalian subscribe channel ini. Dan buat yang mau cerita, kalau punya cerita yang serupa kayak Mas Rudi sama Mas Dika, boleh kirim ceritanya ke email kita di kilasmalam.official@gmail.com atau DM kemana? DM kita di TikTok dan Instagram kita di kilasmalam.official. Jangan lupa subscribe, comment, and likes. Karena seperti tadi Om Burhan bilang, subscribe itu nggak bayar alias gratis. Ramaikan komen kita, kolom komentar kita supaya makin rame ya, makin rame lah. Pokoknya rame lah. Oh, gitu aja rame. Oke. Sekian dari gua Mas Gan. Gua Om Burhan. Ciao. Bye.